Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau share apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry dengan judul Gereja adalah training camp buat setiap hidup kita. Nah, Pastor Berry berkata bahwa apa sih racun terbesar iblis di dalam hidup kita? Ketika kita tidak mengenali siapa Tuhan kita. Ketika kita anak-anak Tuhan tidak mengenali siapa Bapa kita. Apakah itu punya impact besar? Jelas teman-teman. Ketika kita tidak mengenali Tuhan kita, iman kita akan mudah, amat sangat mudah itu yang namanya hilang. Kita akan sangat mudah untuk yang namanya gugur di dalam pertandingan iman kita. Simply karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengenali siapa Bapa kita. Kita nggak akan tahu apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan yang namanya pengetahuan. Kita nggak mengenali Tuhan, apa yang Tuhan sanggup lakukan di dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan berkata, "My people perish because of lack of knowledge." Karena kurangnya pengetahuan, setiap kita itu bisa yang namanya binasa, teman-teman. Teman-teman bayangin, dengan adanya waktu dalam satu minggu ini, ada misalnya dalam satu minggu kita punya yang namanya lebih dari 100 jam. Dan bayangin kalau misalnya kita hanya mengenali Tuhan kita hanya 2 jam ketika kita ada di gereja tok di hari Minggu. Apakah itu cukup untuk kita mengenali Tuhan? No, it's a big no teman-teman. Gak akan pernah cukup untuk kita mengenali Tuhan kita. Begitu besarnya Tuhan kita hanya cukup dalam 2 jam in a week. Itu gak akan pernah cukup. Jadi apa sih isu terbesar kita saat ini? Isu terbesar saat ini adalah kita tidak punya hubungan dengan Tuhan kita. Kita gak pernah yang namanya punya atau yang kita tuh gak pernah yang namanya bergaul dengan Tuhan kita. Pastor Berry berkata bahwa gereja itu harus yang namanya menjadi camp training. Untuk apa? Untuk setiap kita mengalahkan dunia. Bukan lagi kita datang ke Tuhan sebagai pengemis-pengemis rohani. Bukan lagi datang ke Tuhan ketika meminta dengan wishlist apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Tapi jadikan gereja, ketika kita datang ke gereja, bukan lagi ketika kita datang, kita minta apa yang kita mau buat hidup kita, buat jiwa kita, buat kesenangan kita, buat fun kita. Tapi Pastor Berry berkata, jadikan gereja sebagai training camp buat hidup kita. Untuk apa? Untuk setiap kita mengalahkan dunia ini. Untuk setiap kita mengalahkan dunia bersama Bapa. If kita itu tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mengalahkan dunia, apakah kita mungkin datang ke Tuhan sebagai pengemis-pengemis rohani? I don't think so, teman-teman. Pasti setiap kita datang dengan yang namanya tahu bahwa Tuhan aku tuh sanggup lakukan apapun. Tuhan kita tuh lebih besar dari apapun. Tuhan kita tuh jauh lebih besar dari that mountain. Itu yang Tuhan mau, agar setiap kita ketika kita datang ke gereja bukan lagi menjadi pengemis rohani, tapi kita datang ke gereja dengan hati yang tahu bahwa Tuhan sanggup lakukan. Dan Pastor Berry berkata, ayo buka hatimu. Untuk apa? Untuk yang namanya mau mengenal Tuhan ketika kita datang ke gereja. Bukan sekedar untuk yang namanya meminta dan berkata, Tuhan ini loh kebutuhanku. Tuhan pasti tahu gak? Tahu teman-teman. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tapi Tuhan berkata, seek Him first teman-teman. Tuhan tuh gak pernah buta akan yang namanya kebutuhan kita. Tapi Tuhan mau yang namanya melihat hati kita yang terdalam. Apa sih prioritas kita ketika kita datang ke rumah Tuhan? Apakah kita mencari yang namanya kebutuhan kita dipenuhi, atau simply kita mau mengenali hati Tuhan? Ketika kita mau yang namanya mengenali hati Tuhan, Tuhan pasti mampu yang namanya melakukan banyak hal di dalam hidup setiap kita. Dan Pastor Berry berkata bahwa yang namanya ada banyak kekacauan di dalam hidup ini ketika kita itu gak bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus pencipta kita. Tuhan itu pengen yang namanya setiap kita itu bisa mengenali Dia. Jadi untuk apa sih kita yang mengenali Tuhan? Untuk apa kita mengenali Bapa kita? Simply agar kita gak lagi punya mental pengemis di hadapan Bapa. Ketika kita gak mengenali Tuhan kita akan datang ke Tuhan dengan pemikiran kita yang sederhana, pemikiran manusia yang terbatas. Kita akan berpikir bahwa kalau aku gak ngomong, Tuhan gak akan tahu. Kalau aku gak minta, Tuhan gak akan tahu. Itu bukan Tuhan kita, teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang lakukan perkara besar dalam hidup kita. Nah, Pastor Berry berkata bahwa seringkali Tuhan itu gak bisa pakai hidup kita, gak bisa yang namanya berperkara dalam hidup kita. Karena apa? Karena setiap kita sudah punya pagar di
di dalam hidup kita. Kita udah mengotakkan mana hal yang Tuhan bisa kerjakan, mana hal yang kita berkata, Tuhan, not this. Bukan tentang hubunganku Tuhan, bukan tentang keluargaku mungkin, bukan tentang yang namanya pergaulanku atau anything di dalam hidup kita yang kita gak pengen Tuhan sentuh. Dan akhirnya pagar itu membuat Tuhan gak bisa pakai hidup kita. Dan akhirnya pagar itu membuat Tuhan tidak dapat bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Jadi Tuhan, aku mau katakan gitu, aku belajar dari khotbah Pastor Barry, bahwa Pastor Barry berkata, ayo kenali Tuhanmu, kenali Bapa kita, dan buka hatimu untuk yang namanya buka pagar itu, dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan, biarkan Tuhan mengasihi kita. Dengan itu kita gak lagi yang namanya mengotakkan apa yang Tuhan bisa kerjakan, dan yang namanya punya pemikiran sendiri akan Tuhan kita. Teman-teman, kita harus belajar bahwa ketika kita ini punya pengertian, kita ini punya yang namanya pengetahuan akan gereja, akan Alkitab, tapi kalau kita gak pernah punya kasih dan cinta akan Tuhan, it's nothing. Itu sama dengan nothing. Jadi milikilah mental ketika kita datang ke gereja atau ke rumah Tuhan, dan tahu bahwa 2 jam itu gak pernah cukup untuk kita mengenali hati Tuhan. That's why kita harus punya yang namanya daily devotion dengan Tuhan kita. Kita harus punya yang namanya hati yang terus rindu untuk yang namanya bertemu dengan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi jangan hanya mau 2 jam and it's enough untuk dalam 1 minggu untuk mengenali hati Tuhan, tapi milikilah kerinduan untuk yang namanya setiap kita bisa, untuk yang namanya mau duduk di kaki Tuhan, untuk mengenali Tuhan kita, mengenali Bapa kita. Dengan itu kita dapat yang namanya tahu apa yang Tuhan dapat lakukan, apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam hidup kita, dan biarkan Tuhan berperkara lewat hidup kita. Dan Pastor Barry juga berkata, dan ini adalah salah satu value overcomer, yaitu adalah apa? Ekspresikan cintamu lewat penyembahan, yaitu adalah strong in worship. Ayo, jangan malu untuk yang namanya menyembah Tuhan, tapi berikan penyembahanmu yang terbaik di dalam penyembahan. Ekspresikan cintamu yang terbaik. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus seperti itu? Apakah dengan kita menyembah dengan begitu tanda kutip gila, masalah kita selesai? No, gak akan instantly selesai. Tapi yang aku tahu ketika kita menyembah Tuhan dengan mengekspresikan cinta kita, dengan memberikan strong in worship, ada something yang berbeda. Yaitu apa? Kita mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan panggilan kita. And simply kita tahu bahwa Bapa kita, our Heavenly Father, bisa yang namanya take care setiap apa yang kita hadapi. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Kenali Tuhan kita, kenali Bapa kita, dan itu sanggup untuk mengalahkan dunia kita. Thank you teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.